Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama berada di sekitar firman Tuhan. Untuk itu, mari saudara-saudara kita siapkan hati kita dan kita akan sama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh dilayakan pada pagi hari ini. Terima kasih atas pertolongan penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Semuanya itu Tuhan, kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagai kecil firman-Mu. Berkati kami dalam mendengarkan, agar apa yang kami dengarkan boleh kami aplikasikan dalam langkah kehidupan kami. Inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bacaan kita pada pagi hari ini saya telah pilih dari Mazmur 20 ayat 1 sampai 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Mohon Kemenangan Bagi Raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amin. Saudara-saudara, melalui bacaan kita pada pagi hari ini dari Mazmur 20 ayat 1 sampai 10, saya memberi tema yaitu Sekarang aku tahu Tuhan memberi kemenangan, atau Totemo bukan asaimo memopuang umbagina kapataluan. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita dan memulai khotbah pada pagi hari ini, saya ingin bertanya, pernahkah kita mendoakan pemimpin kita, baik pemimpin negara, masyarakat, atau gereja? Untuk itu saudara-saudara, mari kita mendoakan mereka dengan menggunakan Mazmur ini. Mazmur ini merupakan sebuah doa, sedangkan pasal-pasal berikutnya merupakan suatu pengucapan syukur kepada Allah bagi sang raja. Daud merupakan seorang pangeran yang seringkali maju berperang. Dalam perkara ini, tetaplah bila Daud dianggap sebagai lambang Kristus yang bagi kerajaan dan kepentingannya di antara anak-anak manusia lah, jemaat di segala zaman mengucap selamat. Dalam Mazmur ini, apa yang diajarkan kepada mereka untuk diminta kepada Allah untuk sang raja? Yang pertama, dalam ayat yang kedua, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Dan ayat yang keenam, dan kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Ini merupakan suatu doa agar Allah melindungi dan memelihara nyawanya di tengah-tengah mara bahaya peperangan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau dan melepaskan dari cengkraman serangan musuh, supaya
supaya Allah menunjukkan perkenaannya dan besar terhadap korban-korban persembahannya yang dia persembahkan dengan doa-doanya. Sebelum dia memulai perjalanannya yang berbahaya, sesuai dengan hukum yang berlaku pada masa itu, kiranya diingatnya segala korban persembahan dan disukainya korban bakaranmu. Maksudnya adalah kiranya Tuhan memberi kemenangan dan keberhasilan yang diminta kepadanya melalui doa dan korban yang telah dipersembahkan. Dengan begitu, ia membuktikan perkenaannya atas korban bakaran itu sebagaimana yang biasanya dilakukan, yaitu dengan membakar dengan api dari langit. Beginilah cara kita mengetahui bahwa Allah menerima pengorbanan rohani kita, yaitu bila melalui Roh-Nya Dia menyalakan api kudusnya, kesalehan dan kasih ilahi di dalam jiwa kita dan membuat hati kita berkobar-kobar, supaya Allah mengaruniakan keberhasilan yang diidam-idamkannya dalam segala usaha dan rancangan mulia bagi kesejahteraan orang banyak. Dalam ayat yang kelima kita mengetahui bahwa kiranya diberinya kepadamu apa yang kau kehendaki. Inilah yang dapat mereka doakan dalam iman, sebab mereka tahu bahwa Daud adalah seorang yang dekat dengan Allah dan tidak akan menginginkan hal apapun selain menyenangkan hati orang-orang yang niat memuliakan Allah. Dapat berharap bahwa kehendak Allah akan memuaskan mereka dengan cara apapun juga, dan orang-orang yang berjalan dalam rencananya, dalam rancangan Allah, orang-orang yang berjalan dalam rancangan Allah dapat memastikan bahwa Allah akan membuat rencana mereka juga akan berhasil. Nah, atas kuasa itu, atas kuasa dan janji Allah, Allah selalu berperkara dalam kehidupan kita. Kami akan memiliki kesempatan untuk berkira dengan amat sangat di dalamnya. Siapa yang matanya tetap tertuju kepada keselamatan dari Tuhan, hatinya akan dipenuhi oleh sukacita. Keselamatan itu kami mau mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kami akan mengikuti petunjuknya, memohon pertolongannya, dan bergantung pada pertolongan itu, serta menyerahkan perkara kami kepada Allah. Kami akan merayakan kemenangan demi kemenangan di dalam namanya. Saat kami mengangkat panji-panji kemenangan dan menunjukkan piala kami, semua itu kami lakukan di dalam Allah kami. Bagi Dialah segala kemuliaan dari keberhasilan kami dan hanya layak diberikan kepadanya. Dalam perjalanan kehidupan kita yang kita lalui hari demi hari, bukanlah hal yang mudah untuk kita lalui, namun kita tetap akan menjalaninya dengan ragam perjuangan sampai detik ini. Hari demi hari kita lewati dengan berbagai keadaan yang kerap membuat kita merasa berkekurangan maupun berkelebihan. Kerap juga kita dirundung berbagai keluh, tekanan, dan ancaman kehidupan lainnya. Untuk itu, saudara-saudara, lakukanlah semuanya itu dengan sepenuh hati
dan janganlah takut. Menaruh kepercayaan kita kepada Dia yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Untuk itu, segala perkara dalam kehidupan kita yang kita sedang hadapi, mari saudara-saudara, kita dapat menyerahkan segala perkara kita kepada Allah. Karena kita yakin dan percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah di balik perkara-perkara yang sedang kita hadapi. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Daud yang suci itu bersorak girang atas apa yang diperolehnya melalui doa orang-orangnya yang saleh itu. Dapat kita baca dalam ayat yang 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, sebab Dia menggerakkan hati keturunan Yakub untuk berdoa bagi orang itu. Jika Dia mendapati kita sedang mencarinya, maka Dia dapat kita temukan. Jika kita menaruh harapan kita kepada firman, maka Dia sendiri akan menepati janjinya kepada kita. Rakyat di bawah pimpinan Daud pada saat itu bersuka cita karena Allah, dan mereka tahu bahwa hubungan mereka dengan Allah sangat dekat. Mereka bergirang atas pewahyuan dirinya kepada mereka. Dengan pewahyuan ini, mereka membedakan diri mereka dengan orang lain yang hidup di dunia ini tanpa Allah. Lihat perbedaan dalam hal keyakinan antara orang-orang duniawi dan orang-orang yang saleh. Dalam ayat yang ke-8, orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Artinya bahwa mereka semakin yakin atas kemenangan. Mereka semakin yakin bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan. Mengapa? Karena mereka tidak mengandalkan apa yang ada di dunia ini, melainkan mereka hanya mengandalkan satu orang, yaitu Allah. Mungkin saja di sini pandangan Daud tertuju kepada bangsa Syria yang pasukannya atas banyak kereta dan pasukan berkuda. Mungkin Daud berpikir bahwa Syria terlalu banyak, pasukannya terlalu banyak, pasukan berkudanya juga banyak. Namun kita perlu ketahui bahwa Daud pernah mengalahkan Goliat hanya dengan 5 batu dan 1 umpan. Kita tahu bahwa Goliat memiliki tubuh yang tinggi, besar. Namun karena Daud dengan yakin kepada Allah bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat atas pertolongan Tuhan. Untuk itu bangsa Israel pada saat itu mengatakan, kami tidak memiliki kereta dan kuda yang dapat kami andalkan, dan tidak juga kami menginginkan semuanya itu. Seandainya pun kami memiliki semuanya itu, kami tidak akan menaruh harapan dan keberhasilan dan kemenangan kami kepada benda-benda tersebut. Tetapi kami akan ingat dan bergantung pada nama Tuhan Allah kami
karena Dialah Tuhan Allah kami dan yang kami kenal itu, yaitu melalui segala perkara dalam kehidupan kita. Sesuatu yang Dia pakai untuk membuat dirinya dikenal, inilah yang kami ingat. Bangsa Israel mengingat bahwa Allah selalu berperkara dalam kehidupannya. Mereka yakini bahwa Allah selalu berjalan dalam kehidupannya, sehingga meskipun bangsa Israel memiliki pasukan yang banyak, kereta yang banyak, kuda yang banyak, mereka tidak akan mengandalkan keberhasilan mereka dan kemenangan mereka. Namun satu keyakinan mereka, semua kemenangan keberhasilan yang diraih bangsa Israel pada saat peperangan saat itu hanya bersumber dari Allah saja. Kita dapat memerhatikan bahwa orang-orang yang selalu memuji Allah dan namanya juga yang selalu mengandalkan Allah dalam kehidupannya, itu dapat kita percaya bahwa Allah selalu berperkara dalam kehidupan kita. Pada akhirnya kebenaran akan menampakkan rupanya. Lihat siapa yang menjadi malu karena apa yang diyakini sebelumnya dan siapa yang tidak. Dalam ayat yang ke-9 kita melihat bahwa orang-orang reba dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Orang-orang yang memegangkan kereta dan kuda akan reba dan jatuh, dan kereta serta kuda mereka itu tidak mampu menyelamatkan mereka. Malahan semakin membebankan mereka dan membuat mereka menjadi mangsa bagi lawan. Dalam 2 Samuel pasal 8 kita tahu bahwa orang-orang yang mengandalkan kereta kuda malah mereka akan menjadi sasaran empuk bagi lawan. Akan tetapi kita yang bermegah dalam nama Tuhan bukan saja akan tetap berdiri tegap, namun kita tidak akan goyah, tetapi juga akan bangkit dan menguasai serta menghabisi musuh. Karena Tuhan akan selalu membukakan jalan dalam kehidupan kita yang kita lalui bersama-sama. Perhatikanlah, percaya akan Allah dan namanya dengan taat dan penuh iman merupakan cara yang paling aman untuk mendapatkan keberhasilan dan tetap jaya, untuk bangkit dan tetap tegak. Dan hal ini akan menyokong kita pada saat keyakinan akan benda-benda lain mengecewakan orang-orang yang mengandalkannya. Ini bisa saja membuat kita, jika kita mengandalkan benda-benda duniawi, mungkin saja kita akan kecewa dan kita akan putus asa dengan semua itu. Sehingga bangsa Israel pada saat itu menutup doanya bagi sang raja dengan kata, "Hosana, ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru." Orang-orang yang mengendangi kebaikan para penguasa harus mendoakan mereka dengan cara seperti ini. Sebab mereka, sebagaimana juga makhluk ciptaan lainnya, akan memperlakukan kita sebagaimana Allah
tidak lebih dari itu. Atau ayat ini juga merujuk kepada Mesias, sang raja itu, raja di atas segala raja itu. Kiranya dia mendengarkan kami pada kami berseru. Kiranya dia menghampiri kami seperti yang telah ia janjikan pada waktu yang telah ditetapkan. Kiranya dia sebagai Tuhan yang agung atas segala permohonan menerima semua permintaan kita dan menyampaikannya kepada Bapa. Dalam kehidupan kita, kita merenungkan seberapa dalam kita menghayati pertolongan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Jika pemazmur memberi respon syukurnya atas pertolongan Tuhan, maka sikap kita seperti apa yang telah kita nyatakan untuk menjawab kebaikan Tuhan kepada kita? Pergumulan serta kesesakan dalam kehidupan kita itu akan terjadi. Tetapi sekalipun itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita masih dimungkinkan sampai saat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap berjalan bersama Tuhan. Teruslah hidup dalam firman-Nya, maka janji-janji Tuhan akan menjadi milik kita hingga kita mengakui bahwa sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kita kemenangan. Begitu saudara-saudaraku yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari kita berjalan bersama Tuhan dalam sepanjang kehidupan yang akan kita lalui. Karena kita yakin dan percaya, kita boleh berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Kita boleh melalui kehidupan kita hari demi hari bersama Tuhan, dan pasti Tuhan akan memberi kita kemenangan. Untuk itu saudara-saudaraku, kita harus menyemangati diri kita untuk percaya kepada Allah dan berdoa dengan sepenuh hati, sehingga seorang pemimpin yang baik adalah orang yang sadar bahwa dia adalah hamba Allah, dan dalam kesadaran itu ia dapat bertindak taat mengandalkan Allah, membiarkan dirinya dipakai Allah untuk memimpin umat. Untuk itu saudara-saudaraku, mari kita tetap doakan pemimpin kita agar mereka tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dan seturut dengan kehendak Allah saja. Amin. Firman kita telah mendengarkan dan membaca serta merenungkan kebenaran firman dari Pemazmur 20 ayat 1 sampai 10 yang mengingatkan kita untuk tetap setia mendoakan pemimpin-pemimpin kita agar mereka tetap senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu serta merenungkannya pada pagi hari ini. Tuhan, apa yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini boleh kami aplikasikan dalam langkah kehidupan kami, agar kami senantiasa percaya dan berjalan bersama-Mu Tuhan, agar pemimpin-pemimpin kami mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya karena mereka sadar dan yakin bahwa mereka hamba Allah. Begitu Tuhan, mari Engkau tetap menjaga pemimpin kami agar mereka tetap taat melakukan segala
juga merasa aman dan damai dalam menerima pemerintahan mereka dalam kehidupan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, permohonan kami, sambut dan sempurnakan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.